Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini Bang RS akan menjelaskan distribusi peluang kontinu. Jadi kalau beberapa sesi sebelumnya saya menjelaskan distribusi peluang diskrit, yaitu hipergeometrik, binomial, dan Poisson. Jadi tiga distribusi itu merupakan hasil hitung ya. Nah, ke depan saya akan menjelaskan beberapa distribusi peluang kontinu yang merupakan hasil ukur atau fungsi kontinu. Distribusi kontinu adalah model matematik yang menghubungkan nilai variabel dengan probabilitas terjadinya nilai itu. Sekarang Anda bayangkan diameter cincin piston sebagai variabel random. Karena diameter itu menjalani nilai-nilai yang berbeda dari populasi itu menurut mekanisme random. Maka distribusi probabilitas diameter cincin menggambarkan probabilitas terjadinya setiap nilai diameter cincin di dalam populasi tersebut. Variabel yang diukur dinyatakan dalam skala kontinu ya, atau merupakan fungsi kontinu. Nah, bentuk distribusi kontinu adalah kurva yang halus dengan luasan di bawah kurva sama dengan probabilitas. Sehingga probabilitas bahwa X terletak di dalam interval dari A sampai B ditulis peluang X ya, lebih besar atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B atau X antara A dan B ya, merupakan integral dari A sampai dengan B dari fx dx. Jadi fx ini merupakan distribusi peluangnya ya. Fungsi distribusi peluang. Nah, misalkan X suatu variabel random yang menunjukkan isi yang sebenarnya dalam ounce kaleng kopi 1 pon. Nah, distribusi probabilitas X dianggap sebagai, nah ini Anda lihat ya. Di sini kalau Anda lihat fx, nah, ini berarti apa? Fx sama dengan 1/1,5. Ini fungsinya 1 dibagi 1,5. Ya. Berarti di sini ketika kita mencari peluang, nah, peluang total itu harus 1 ya. Berarti peluang dari 15,5 sampai dengan 17 ya, berarti peluangnya adalah integral ya. 15,5 sampai dengan 17 dari apa? 1 dibagi 1,5 dx gitu ya. Artinya di situ nanti nilainya sama dengan 1 karena merupakan luasan dari semua kemungkinan gitu ya. Oke, saya beranjak pada distribusi normal atau Gaussian. Jadi distribusi ini yang paling penting baik dalam teori maupun penerapan statistika ya. Termasuk di dalamnya kalau kita dalam proses produksi, nah, yang kita gunakan biasanya adalah distribusi normal. Kemudian pengolahan citra atau processing dalam penerapan yang lain itu banyak sekali menggunakan distribusi normal atau distribusi Gaussian ya. Jika X suatu variabel random normal, maka distribusi probabilitas X adalah, ini ya, rumusnya agak panjang ya, fx sama dengan 1 dibagi sigma kali akar 2pi kali eksponensial dari setengah kali x bar min mu per sigma kuadrat ya, untuk X mulai min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi di sini X semua kontinu ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Parameter distribusi normal adalah min atau mu dengan nilai X min tak hingga sampai tak hingga, dan variansi atau sigma kuadratnya adalah positif atau lebih dari 0. Jadi ketika kita misalkan punya variabel random, misalkan diameter cincin tadi ya, artinya di situ memungkinkan juga nilainya dia kisarannya kan ya sekitar itu, dan dia akan menyerupai lonceng distribusinya gitu ya. Lanjut dulu ya. Distribusi ini digunakan secara luas sehingga kerap kali kita gunakan notasi khusus. Jadi biasanya begini, notasinya adalah X ini merupakan variabel random, maksudnya ya, merupakan variabel random normal, N besar, dalam kurung mu ini menggambarkan min,
kemudian varian atau sigma kuadrat. Artinya apa? Ada dua parameter yang menggambarkan distribusi normal, yaitu mu dan varians, atau mean dan varians. Yang berarti X berdistribusi normal dengan mean, mu, dan varian sigma kuadrat, begitu ya. Bentuk visual distribusi normal adalah simetrik, mempunyai satu modus atau kurva berbentuk lonceng. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal juga, ketika kita punya variabel random ternyata distribusinya seperti lonceng, itu berarti dia normal ya. Deviasi standar atau sigma suatu distribusi normal mempunyai interpretasi sederhana. Perhatikan bahwa 68,26% dan nilai-nilai populasi itu jatuh di antara batas-batas yang didefinisikan, yaitu mu plus minus 1 sigma. Oke ya. Untuk memperdalam mungkin bisa kita ilustrasikan begini ya. Ketika di sini kita tetapkan 95,46%, maka di situ batas-batasnya adalah mu plus minus 2 sigma. Berarti mu dikurangi 2 sigma sampai dengan mu ditambah 2 sigma. Demikian juga ketika kita menetapkan luasannya adalah 99,73%, maka batasannya atau batas bawahnya adalah mu dikurangi 3 sigma dan batas atasnya adalah mu ditambah 3 sigma. Jadi deviasi standar ini mengukur jarak pada skala mendatar yang berkaitan dengan batas-batas. Jadi dalam sistem produksi biasanya acuannya seperti ini ya, kita pakai berapa sigma gitu ya. Jadi itu yang menentukan persentase yang bisa ditoleransi gitu ya. Nah, berikutnya distribusi normal kumulatif didefinisikan sebagai probabilitas bahwa variabel random normal X kurang atau sama dengan suatu harga A. Atau dalam notasinya kita tulis peluang X kurang dari sama dengan A sama dengan F besar A, berarti ini kumulatif ya kalau F besar. Sama dengan integral ya, karena tadi batasannya menta hingga ya. Dari menta hingga sampai A dari 1/, sigma kali akar 2pi kali eksponensial min setengah X min mu per sigma kuadrat dE. Nah, integral ini tidak dapat dihitung dalam bentuk rumus ya, tetapi dengan menggunakan perubahan variabel atau transformasi. Jadi nanti Anda silahkan gunakan transformasi di mana Z sama dengan X min mu per sigma. Hitungan tersebut dapat dilakukan independen dengan mu dan varians, yaitu peluang X kurang dari sama dengan A sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan A min mu per sigma ya, atau sama dengan psi ya. Ini biasanya kita notasikan psi dari A min mu per sigma. Jadi di sini kalau kita bicara psi itu berarti kita sudah pakai tabel ya, tabel normal. Jadi kita tidak perlu mengintegralkan secara analitik begitu, tetapi kita cukup melihat tabel yang ada telah tersedia ya. Contoh ya, daya rentang kertas yang digunakan untuk membuat kantong belanja merupakan ciri kualitas penting. Jadi misalkan kita punya produksi kantong belanja, itu ternyata daya rentang kertas itu menjadi satu ciri kualitas ya. Diketahui bahwa daya X berdistribusi normal dengan min 40 pounds per inci kuadrat dan deviasi standar atau simpangan baku ya sebesar 2 pound per inci kuadrat. Ini kita tulis X berdistribusi normal dengan rata-rata 40 atau min 40 dan varian 4 gitu ya. Pembeli kantong itu menuntut supaya kantong mempunyai rentang paling sedikit 35 pounds per inci kuadrat. Jadi yang namanya pembeli atau user ini, atau mungkin bisa jadi dealer gitu ya, atau bukan dealer. Ini mereka punya tuntutan atau punya spesifikasi, dia mau menerima produksi ketika rentangnya minimal 35 pound per inci kuadrat ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
probabilitas bahwa satu kantong yang dihasilkan dari kertas ini akan memenuhi atau melebihi spesifikasi ini adalah berarti peluang X lebih besar sama dengan 35. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, berarti di sini peluang X lebih besar sama dengan 35, itu kan berarti sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 35. Berarti sama dengan peluang Z ya kurang dari sama dengan 35 min 40 per 2. Sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan min 2,5. Jadi ini nilai min 2,5 ini kita cari ya di tabel normal atau tabel Z. Oh, ternyata dia nilainya adalah 0,0062. Ini berarti nilai peluang ya. Artinya peluang X kurang dari sama dengan 35 adalah 0,0062. Kecil sekali ya. Artinya apa? Berarti peluang X lebih besar sama dengan 35, berarti 1 dikurangi 0,0062 atau sama dengan 0,9935. Berarti tinggi ya. Artinya apa? Peluangnya sangat besar. Jadi tuntutan dari pembeli itu bisa kita terima ya, karena di sini peluang dia rentang kertas itu kurang dari 35 itu sangat kecil ya. Oke, mungkin untuk pengayaan materi kita berikan contoh yang kedua. Diameter suatu batang baja yang digunakan dalam unit penggerak cakram ya berdistribusi normal dengan min 0,2508 inch dan deviasi standar 0,0005 inch. Spesifikasi untuk batang itu telah ditetapkan sebagai 0,2508 plus minus 0,0015. Jadi ternyata variabel random ini distribusinya normal dengan min 0,2508 dan simpangan baku 0,0005 inch ya. Nah, namun spesifikasi batang yang ditetapkan oleh industri, jadi ini standar, itu ternyata 0,2508 plus minus 0,0015. Jadi 0,0015 ini menggambarkan toleransi ya, atau rentang atau deviasi. Kita ingin menentukan berapa bagian dari batang-batang yang diproduksi itu memenuhi spesifikasi. Jadi ketika produksi kita atau variabel randomnya berdistribusi normal dengan min dan standar deviasi tersebut, nah kita bisa mengestimasi peluang atau probabilitas bahwa produksi kita itu yang memenuhi spesifikasi itu berapa persen gitu ya. Nah, ini peluang 0,2486. Nah, ini berarti sudah kita kurangi ya dengan 0,015 tadi. Ya, berarti peluang antara 0,2486 sampai dengan 0,2515 itu sama dengan peluang X besar ya, kurang dari sama dengan 0,2515. Jadi ini kan kita ambil batas atasnya ya. Dikurangi dengan peluang 0,2485 atau batas bawah. Ini bisa kita tulis menjadi psi ya, 0,2515 dikurangi 0,2508 dibagi 0,0005. Jadi di sini menggambarkan nilai min 0,2508, kemudian sigma. Nah, ini sigma ini 0,005. Dikurangi dengan batas bawahnya ya. 0,2485 dikurangi 0,2508 dibagi 0,0005 sehingga ketemu psi 1,4 dikurangi psi min 4,6. Nah, di sini kita cari di tabel normal ya. Nah, akhirnya ketemu. Oh, ternyata sekian. Jadi nanti tolong Anda lihat di tabel normal ketemunya berapa sih? Nah, artinya apa? Ketika kita tetapkan peluang yang memenuhi spek produksinya adalah sekian, berarti yang tidak memenuhi spek Anda sudah paham. Oh, kira-kira sekian. Baik, yang ketiga, andaikan bahwa X itu berdistribusi normal dengan min 10 dan
varian 9 atau simpangan baku 3 ya, kita ingin mendapatkan nilai X misalnya A, sedemikian hingga peluang X lebih dari A adalah 0,05. Jadi di sini kita ketahui peluangnya atau bagiannya ya. Kemudian pada titik A, A itu nilainya berapa? Nah, gitu ya. Jadi ini seperti kita balik ya. Nah, caranya begini. Peluang X lebih besar dari A itu sama dengan apa? Z lebih besar dari A-10 ya, per 3 ya. Jadi A dikurangi min dibagi simpangan baku ya, sama dengan 0,05. Atau peluang Z kurang dari sama dengan A-10 per 3 sama dengan 0,95. Jadi kita balik ya. Kalau tadi peluang X lebih dari A 0,05 berarti kurang dari sama dengan A 0,95, berarti kan bagian yang lain, total 1 gitu ya. Dari tabel kita dapatkan peluang Z kurang dari sama dengan 1,645 sama dengan 0,95. Sehingga kita bisa masukkan nilai 1,645 ya. A dikurangi 10 per 3 sama dengan 1,645. Sehingga A-nya menjadi 10 ditambah 3 kali 1,645 atau sama dengan 14,935. Begitu ya. Jadi ternyata nilai A sama dengan 14,935 karena di situ kan peluangnya kecil ya, 5% gitu ya. Baik, itu sesi yang saya jelaskan hari ini. Cukup sekian. Kita lanjutkan lagi distribusi peluang kontinu yang lain pada sesi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.